Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa anatomi waktu jam-jam rawan adalah jam yang terjadi. Dan tempat-tempat yang menjadi potensi kerawanan itulah kami lakukan dengan sistem kering sensor. Kemarin jam 6 pagi dia sudah menuju ke Sukabumi. Hari ini latihan perdananya untuk bergabung bersama atlet-atlet dari provinsi lain. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau ringkus 2 pelaku percobaan perampokan di pusat perbelanjaan Lipo Plaza Buton. Laude Mardan, atlet sepak takraw kota Bau-Bau, berhasil lolos masuk pelatnas SEA Games Kamboja 2023. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 5 Oktober 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Kepton pagi ini kami update kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan ada tambahan 1.851 kasus baru pada Selasa 4 Oktober 2022 kemarin. Dengan demikian, total kasus mencapai 6.437.750 kasus. Sementara itu, kasus sembuh bertambah 1.538 sehingga totalnya menjadi 6.262.820 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal dunia juga bertambah 13 orang menjadi 158.156. Secara kumulatif kasus aktif naik 300 hingga totalnya menjadi 16.594. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Polres Bau-Bau ringkus 2 pelaku percobaan perampokan di pusat perbelanjaan Lipo Plaza Buton. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. 2 pria asal Kabupaten Muna Barat inisial LR dan H asal Kota Makassar berhasil ditangkap jajaran Opsnal Reskrim Polres Bau-Bau setelah keduanya tertangkap basah melakukan percobaan pencurian uang tunai ratusan juta rupiah. Kedua tersangka itu pada Rabu siang pekan lalu diam-diam mengintai salah satu ASN Kota Bau-Bau yang baru saja keluar dari Bank Sultra memegang kantong plastik berisi uang tunai senilai 200 juta rupiah yang disimpannya di dalam mobil sedan. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo mengungkapkan kedua pelaku pun membuntuti korban hingga di Lipo Plaza Buton dan memecahkan kaca mobil saat korban berada dalam pusat perbelanjaan. Para tersangka merusak kaca mobil dengan sebilah obeng, namun naas saat salah satu tersangka mencoba meraih kantong plastik tersebut, alarm mobil langsung berbunyi yang membuat keduanya panik. Beruntung kepolisian yang saat itu sudah berada di lokasi langsung meringkus kedua pelaku. Anggota Polres Bau-Bau sebelumnya sudah menerima laporan warga bahwa ada 2 pria mencurigakan sedang mengintai mobil korban. Yang jelas motifnya karena utang piutang, ya, pelaku memiliki utang piutang. Kemudian mengapa bisa tertangkap? Karena kami sudah melaksanakan analisa dan evaluasi bahwa anatomi waktu jam-jam rawan adalah jam yang terjadi. Dan tempat-tempat yang menjadi potensi kerawanan itulah kami lakukan dengan sistem kering sensor. Jadi pas ada anggota melaksanakan kering sensor. Jadi kita melakukan pemantauan di daerah-daerah yang potensi kerawanan. Oh, ini jam-jam minggu ini diprediksi banyak orang mengambil uang. Kalau mengambil uang berarti dia dibelanjakan dan sebagainya. Lanjut Kapolres, kedua tersangka saat melancarkan aksinya baru tiba beberapa hari di Kota Bau-Bau, bahkan satu di antaranya inisial LR juga residivis kasus yang sama beraksi di Kota Kendari. Kata AKBP Erwin, kedua tersangka bertemu dan menjalin pertemanan saat masih di Kota Lulo. Mereka nekat mencuri di siang bolong lantaran terlilit utang. Uang hasil curian rencananya diperuntukkan untuk melunasi utang-utangnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diganjar hukuman 7 tahun kurungan penjara. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Naiknya harga BBM memicu terjadi inflasi di Kota Bau-Bau.
Badan Pusat Statistik mencatat pada September 2022, inflasi Kota Bau-Bau mencapai 0,47%. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mencatat pada September 2022 di Kota Bau-Bau terjadi inflasi sebesar 0,47% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,62. Kepala BPS Kota Bau-Bau, Toedi Martinus Laico mengatakan, inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan indeks harga di 5 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10%, kelompok kesehatan sebesar 0,42%, kelompok transportasi sebesar 7,20%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27%, serta kelompok pendidikan 0,01%. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 2,63%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar minus 3,69%. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Toedi menyebutkan tingkat inflasi tahun kalender September 2022 sebesar 6,33% dan tingkat inflasi tahun ke tahun September 2022 terhadap September 2021 mencapai 6,79%. Diketahui beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada September 2022 antara lain bensin, angkutan laut, ikan kembung, angkutan antar kota, beras, angkutan dalam kota, daun kelor, telepon seluler, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta rokok kretek. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada September antara lain bawang merah, ikan layang atau benggol, kangkung, bayam, kacang panjang, bioskop, tomat, cabai rawit, ikan cakalang atau sisik, serta ikan selar atau tude. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Hingga semester 3 tahun 2022, pendapatan angkutan barang Pelni cabang Bau-Bau menunjukkan pencapaian positif dengan perolehan mencapai 3 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Nah, di tahun 2022 terjadi peningkatan 100% lebih. Sekarang penghasilannya mencapai 3 miliar 3 juta. Hingga semester 3 tahun 2022, pendapatan angkutan barang PT Pelni Bau-Bau menunjukkan capaian positif dengan perolehan mencapai 3 miliar rupiah atau sekira 85% dari target sebesar 3,5 miliar rupiah. Kepala Pelni Cabang Bau-Bau melalui senior staf urusan penjualan usaha pokok bagian komersial, Faisal Damrin mengatakan, perolehan triwulan ketiga tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Di mana penghasilan waktu tahun 2021 di periode yang sama pada 1 Oktober itu totalnya 1,48 M, 1 miliar 488 juta. Nah, di tahun 2022 terjadi peningkatan 100% lebih. Sekarang penghasilannya mencapai 3 miliar 3 juta. Faisal mengatakan pendapatan tersebut disumbang oleh seluruh muatan barang, baik muatan kering, kargo umum, river container, redpack, kendaraan roda 2, dan kendaraan roda 4. Menurut Faisal, untuk muatan kering biasanya terisi jambu mete, kelapa, dan kopra. Sedangkan river container adalah muatan beku yang biasanya terisi ikan, serta general cargo isinya campuran atau curah. Ada juga muatan kendaraan, motor dan mobil. Nah, kemudian selain itu ada juga kami produk redpack yang satuannya hitungannya itu per kilogram. Ini untuk mengakomodir muatan-muatan yang jumlahnya kecil. Faisal merinci saat ini muatan kering tercapai 100 teus, kargo umum 340 ton per meter kubik, kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 81 unit, river container 122 teus,
dan Ridpack sebanyak 6,89 kg. Faisal optimis target yang diberikan Pelni Pusat tahun ini sebesar 3,5 miliar rupiah dapat terpenuhi karena secara hitungan masih ada 3 bulan ke depan atau hingga Desember 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir, Laode Mardan, atlet sepak takraw Kota Bau-Bau berhasil lolos masuk pelatnas SEA Games Kamboja 2022. Selengkapnya kembali Hairul Mulku melaporkan. Kemarin jam 6 pagi dia sudah menuju ke Sukabumi. Hari ini latihan perdananya untuk bergabung bersama atlet-atlet dari provinsi lain. Cabang olahraga sepak takraw Kota Bau-Bau kembali mengharumkan nama daerah. Betapa tidak, salah seorang atlet binaan Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Kota Bau-Bau, Laode Mardan, terpilih sebagai atlet perwakilan Sulawesi Tenggara untuk memasuki pemusatan latihan nasional pelatnas menuju SEA Games Kamboja 2023. Kemampuan pemuda 19 tahun jebolan Sekolah Khusus Olahraga SKO Sultra itu tidak diragukan lagi karena telah teruji di sejumlah pertandingan. Salah satunya Magaga Cup Gorontalo tahun 2020 lalu. Apalagi selama ini Mardan diasuh langsung oleh pelatih-pelatih PSTI Kota Bau-Bau. Salah satu diantaranya adalah atlet nasional Husni Uba. Ketua PSTI Kota Bau-Bau Husni Uba kepada RRI Selasa menyebutkan saat ini Mardan telah resmi masuk pelatnas dan mulai berlatih dengan sejumlah atlet pilihan lainnya. Kemarin jam 6 pagi dia sudah menuju ke Sukabumi. Hari ini latihan perdananya untuk bergabung bersama atlet-atlet dari provinsi lain seperti Jawa Tengah, Sulsel, Riau, Jawa Timur maupun Sumatera Utara seperti itu. Baru kemarin di Jakarta karena surat pemanggilannya itu tiba tanggal 28, tanggal 30 tiba di Bau-Bau. Karena surat pemanggilannya itu kan langsung ke provinsi, PSTI provinsi, terus ditujukan karena ada tembusannya di situ, di Spora Kota Bau-Bau sama KONI Kota Bau-Bau seperti itu. Bagi Husni Uba, masuknya Mardan di pelatnas SEA Games Kamboja menjadi wujud tanggung jawab para atlet nasional untuk mencari dan melatih bibit-bibit di daerah untuk menjadi regenerasi atlet nasional. Sembari kami sebagai ketua organisasi di PSTI, sembari kami selalu memantau atlet-atlet yang berpotensi di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Bau-Bau seperti itu. Pada saat itu mungkin ada event di Magaga Cup tahun 2020 dan mereka bisa mengimbangi atlet-atlet nasional khususnya di Provinsi Gorontalo pada saat itu. Setelah itu kami balik ke Bau-Bau untuk menggenjot lagi atlet-atlet kami dan alhamdulillah sekarang bisa menunjukkan kualitasnya. Husni Uba berharap masuknya Laode Mardan di pelatnas akan menjadi motivasi bagi cabur lainnya untuk terus berlatih dan menorehkan prestasi sebagai kebanggaan daerah di kancah nasional bahkan internasional. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau ringkus 2 pelaku percobaan perampokan di pusat perbelanjaan Lipo Plaza Buton. Laode Mardan, atlet sepak takraw Kota Bau-Bau, berhasil lolos masuk pelatnas SEA Games Kamboja 2023. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.